Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan dengan mohon taufik kepada Allah Ta'ala penjelasan Al-Aqidah Al-Wasithiyah sampai pada itsbatul yadain lillahi ta'ala fil Qur'anil Karim. Penetapan dua tangan hanya bagi Allah. Penetapan dua tangan bagi Allah Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim. Yaitu maksudnya bahwa di antara sifat dzatiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dua tangan. Kita mengatakan bahwa Allah Ta'ala memiliki dua tangan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya." Apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Ma mana'aka an tasjuda. Apakah yang menghalangimu untuk sujud? Ini adalah seruan kepada iblis, la'anahullah, tatkala dia tidak mau sujud. Dalam rangka menghormati Nabi Adam alaihissalam, bukan sujud menyembah Nabi Adam alaihissalam. Maka Allah Ta'ala menyebutkan hal ini. Dan Allah Maha tahu sebetulnya alasan mengapa iblis la'anahullah tidak mau sujud. Lima khalaqtu biyadayya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati Nabi Adam alaihissalam dengan makhluk yang Allah ciptakan langsung dengan kedua tangannya tanpa perantara. Maka di sini terdapat pemuliaan kepada Nabi Adam alaihissalam. Dari sini dalam ayat yang pertama ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam langsung dengan dua tangan Allah, dan faedah kedua bahwa penetapan dua tangan Allah yang hakiki ditunjukkan oleh ayat ini tentunya sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala, bahwa Allah memiliki dua tangan. Adapun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah hullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka lah yang
terbelenggu, dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Tidak demikian, tetapi kedua tangan Allah terbuka sesuatu sebagaimana Dia kehendaki. Demikian kurang lebihnya arti surat Al-Maidah ayat 64 ini. Ayat ini adalah tentang pengkabaran oleh Allah Ta'ala bahwa Yahudi mensifati Allah dengan mengatakan tangan Allah terbelenggu. Maksudnya apa? Yukhbiru ta'ala anhum bi'annahu wasafuhu bi'annahu bakhil. Bahwa hakikatnya Allah Ta'ala mengkabarkan tentang sifat mereka. Dan Allah mensifati mereka, yaitu Yahudi, bahwa mereka ini bakhil. Saya ulangi. Hakikatnya dalam ini Allah Ta'ala mengkabarkan tentang Yahudi. Dan bahwasanya Yahudi mensifati Allah bahwa Allah bakhil. Na'udzubillah. Tapi dengan ungkapan yadullah maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Kama wasafuhu bi annahu faqir. Ini tidak heran ya, karena mereka juga mensifati Allah Ta'ala bahwa Allah Ta'ala fakir. Sedangkan mereka mensifati diri mereka sendiri kaya. Lalu Allah bantah hal ini dengan berfirman, ghullat aydihim. Sebenarnya tangan mereka lah yang terbelenggu. Artinya mereka lah yang bakhil. Dan demikianlah faktanya. Bahwa Yahudi itu bakhil. Bahkan di antara mereka memiliki kebakhilan dan hasad yang sangat. Dan fala tara yahudiyan illa wa huwa min abkhali khalqillah. Dan tidak engkau dapatkan Yahudi kecuali dia termasuk makhluk Allah yang terbakhil. Walu'inu bima qalu. Mereka dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Artinya mereka dijauhkan dari rahmat Allah disebabkan ucapannya yang keji itu. Allah pun membantah sifat buruk yang mereka sifatkan kepada Allah. Bahwa Allah yang sesungguhnya tidak bakhil, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbuka, yaitu Allah Maha Dermawan. Sampai pada puncak kesempurnaan kedermawanan. Itu maksud kedua tangan Allah terbuka. Arti dari bal yadahu mabsutatan
Tidak demikian, tetapi kedua tangan Allah terbuka. Maksudnya Allah Maha Dermawan. Yunfiqu kaifa yasha. Ini menunjukkan kesempurnaan kedermawanan Allah. Yaitu Allah memberikan rezeki kepada hamba-hambanya kaifa yasha, sebagaimana Allah kehendaki. Kalau Allah menghendaki, Allah akan lapangkan, dan kalau Allah akan kehendaki rezeki hamba itu, Allah akan sempitkan. Dan ini tetap tidak bertentangan dengan kemahadermawanan Allah Ta'ala. Atau kemaha pemurahan Allah Ta'ala. Maka dalam ayat ini pun terdapat penetapan dua tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keagungannya. Karena Allah pada ayat ini menjelaskan, Allah pada kedua ayat ini menyebutkan tentang tangannya dan jumlahnya dua. Baik pada ayat pertama maupun pada ayat yang kedua. Dan penetapan dua tangan Allah ini dua tangan yang hakiki, yang sebenarnya. Tentunya yang sesuai dengan keagungan Allah, tidak sama dengan tangan makhluk. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Maka ini bantahan bagi yang menyatakan bahwa dalil tentang tangan Allah itu maksudnya kekuasaan Allah atau nikmat Allah. Ini adalah takwil yang batil, yaitu tafsiran yang batil dan bentuk tahrif terhadap Al-Qur'anul Karim. Karena yang dimaksud di sini yadul dzat, bukan yadul qudrah wan ni'mah. Tangan dengan makna tangan yang sebenarnya, dan bukan tangan dengan makna kekuasaan ataupun kenikmatan. Karena kalau maksudnya adalah kekuasaan, maka ada makna pengkhususan Nabi Adam alaihissalam diciptakan dengan dua tangan Allah secara langsung. Karena semua makhluk, sampai pun iblis, Allah ciptakan dengan kekuasaan Allah. Maka tidak ada faedahnya pengkhususan Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh kedua tangan Allah secara langsung jika maksud tangan adalah kekuasaan. Karena semua makhluk Allah ciptakan dengan kekuasaan. Juga demikian, kalau ditafsirkan tangan tersebut dengan kekuasaan, maka pada dua ayat tadi berarti kekuasaan Allah hanya dua. Maka ini jelas batil. Berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, ijma' ulama, batil. Kekuasaan Allah hanya dua. Juga demikian jika maksudnya adalah tangan berupa nikmat. Maksud tangan adalah, saya ulangi, maksud tangan adalah nikmat. Maka berarti Nabi Adam alaihissalam diciptakan dengan dua nikmat Allah. Maka ini pun juga batil karena nikmat Allah itu banyak. Dalam ayat yang lain tidak bisa kita hitung. Bukan hanya dua saja.
Ditambah lagi dengan bantahan secara umum untuk kasus pentakwilan atau penafsiran batil apapun juga terhadap sifat-sifat Allah, yaitu tidak ada dalil yang menunjukkan benarnya takwil tersebut. Satu. Yang kedua, menyelisih zahir lafaz, yaitu makna yang segera tertangkap oleh pikiran tanpa butuh pemikiran yang mendalam, itu namanya zahir lafaz. Dua. Yang ketiga, menyelisih ijma' salafus saleh. Itu tiga bantahan umum untuk semua kasus takwil batil terhadap sifat Allah. Yang pertama, tidak ada dalil. Yang kedua, menyelisih zahir lafaz. Dan yang ketiga, menyelisih ijma' salafus saleh. Tidak ada dalil yang menunjukkan benarnya takwil tersebut. Menyelisih zahir lafaz dalam dalil, dan juga demikian menyelisih ijma' ulama. Adapun bantahan-bantahan tambahan sesuai dengan kasus takwil batil yang kita hadapi. Kemudian berikutnya adalah itsbatul ainain lillahi ta'ala. Penetapan dua mata bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Rabbmu, maka sungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami dengan mata kami. Dalil yang pertama dari penetapan dua mata bagi Allah Ta'ala. Dalam ayat yang pertama, Allah merintahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bersabar terhadap hukum Allah yang syar'i maupun kauni, takdir Allah. Yaitu menahan diri, namanya bersabar itu kadar yang wajib adalah menahan diri dari segala sesuatu yang haram, baik ucapan, tindakan yang diharamkan. Terhadap hukum Allah yang syar'i maupun hukum Allah yang kauni, yaitu takdir. Di sini diperintahkan, wasbir li hukmi rabbik, dan bersabarlah terhadap hukum Rabbmu. Fa innaka bi'ayunina. Kata-kata fa innaka bi'ayunina maksudnya adalah sesungguhnya engkau berada dalam penglihatan
mata kami. Berarti ada penetapan mata bagi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada makna tambahan sebagai bentuk kandungan konteks ini, yaitu makna penjagaan. Tetapi makna asal, yaitu penglihatan dengan mata Allah, maka ini harus ditetapkan. Ditambah dengan tambahan makna penjagaan. Karena memang konteksnya adalah tentang penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Makna asal tetap kita tetapkan, sembari menetapkan pula makna yang terkandung dalam konteks kalimat ini, yaitu penjagaan. Tidak boleh hanya menetapkan makna tambahannya sementara makna asalnya tidak diyakini. Sehingga tidak boleh di dalam ayat ini seseorang menolak penetapan mata bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan fa innaka bi'ayunina, maka fa di sini sedikit ralat penerjemahannya tadi menunjukkan kalimat yang sudahnya adalah sebagai alasan. Maka bukan diterjemahkan maka tapi karena. Karena sesungguhnya engkau berada dalam penglihatan dengan mata kami. Yang di dalamnya tentunya mengandung makna penjagaan. Artinya orang yang bersabar terhadap hukum Allah yang syar'i maupun yang kauni, maka Allah janjikan akan mendapatkan jaminan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap kita harus menetapkan mata bagi Allah taala karena disebutkan bi ayunina di sini. Dengan mata kami. Dalam bahasa kita saja mudah difahami ini. Ketika seorang bapak menenangkan anak kecil dari ketakutan, kemudian mengatakan, jalanlah engkau, saya lihat dari sini.
Maksudnya bukan hanya sekedar melihat, tapi juga menjaga kalau ada apa-apa nantinya. Maka dari situ ditetapkan bahwa bapak itu punya mata untuk melihat anaknya. Di samping ada makna penjagaan. Jadi makna asal tidak boleh ditiadakan. Adapun ayat yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ. Kami angkat Nuh ke atas bahtera yang terbuat dari papan dan paku, yang berlayar dalam penglihatan dengan mata kami. Jadi perlu dalam penerjemahan ayat tersebut dinampakkan jelas penerjemahan kata mata, bukan sekedar penglihatan saja. Baik pada ayat yang pertama tadi maupun ayat-ayat yang berikutnya. Maka tambahkan dalam terjemahan tersebut dalam penglihatan mata kami. Kami angkat, saya ulangi, kami angkut Nuh ke atas bahtera yang terbuat dari papan dan paku yang berlayar dalam penglihatan mata kami sebagai balasan bagi orang-orang yang diingkari. Jadi di sini ada tajri bi'ayunina. Bi'ayunina maksudnya adalah dengan penglihatan mata kami, karena jelas-jelas dikatakan ayun di sini, mata. Yang tentunya mengandung dalam konteks tersebut penjagaan dari kami. Juga demikian, di dalam firman Allah Ta'ala yang ketiga, wa alqaitu alaika mahabbatan minni, dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku. Saya ulangi, dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang dariku, kecintaan dariku. Ini khitabnya, seruannya kepada Nabi Musa alaihissalam. Walitusna ala aini, dan supaya kamu di bawah penglihatan mataku yang mengandung makna pengawasan juga. Maksudnya saya melihatmu dan saya mengawasimu, saya menjagamu, itu maksud ayat ini. Saya melihatmu dengan mataku dan saya menjagamu, saya mengawasimu, begitu. Yang jelas ada penetapan mata bagi Allah Ta'ala. Ya. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini,
bahwa dalil-dalil tentang penyebutan mata Allah, termasuk dalil-dalil tentang penyebutan tangan Allah, ada 3 bentuk. Yang pertama, disebutkan mata dan tangan Allah dalam bentuk mufrad atau tunggal. Yang kedua, disebutkan dalil-dalil tentang penyebutan mata dan tangan Allah dalam bentuk 2 jumlahnya. Dan yang ketiga, disebutkan dalam dalil tentang mata dan tangan Allah dalam bentuk jamak, bahwa mata dan tangan Allah itu disebutkan dalam bentuk jamak. Saya ulangi, dalam dalil-dalil tentang penyebutan mata dan tangan Allah, terkadang mata dan tangan Allah disebutkan mufrad, tunggal, terkadang jumlahnya 2, terkadang disebutkan dalam bentuk jamak. Terkadang mufrad, terkadang mutsanna, terkadang jamak. Seperti dalam matan ini. Bi'ayunina, ayat yang pertama itu jamak. Sementara aini itu mufrad. Juga demikian tentang tangan. Yadaya itu mutsanna. Yadahu itu mutsanna. Ya. Dan di antara contoh penyebutan yang bentuk jamak, yang bentuk mutsanna, hakikatnya untuk mata adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Inna rabbakum laisa bi'a'war. Saya ulangi, inna rabbakum laisa bi'a'war. Sesungguhnya Rabb kalian tidaklah buta mata yang satunya. Berarti mata Allah ada 2. Jadi ini yang menunjukkan mutsanna, ini yang menunjukkan mufrad, aini, dan yang menunjukkan jamak bi'ayunina. Demikian pula untuk tangan Allah. Nah, penyebutan 3 model tadi, mufrad, mutsanna, jamak, tidaklah saling bertentangan. Mengapa? Karena bentuk mufrad yang disandarkan kepada kata sesudahnya menunjukkan umum, mencakup seluruh keterangan tentang tangan dan mata Allah. Jadi kalau tangan dan mata Allah disebutkan mufrad dalam dalil, itu maksudnya adalah menunjukkan umum, mencakup seluruh keterangan tentang tangan dan mata Allah. Jadi mufrad itu kalau disandarkan kepada kata sesudahnya itu menunjukkan umum. Umum di sini maksudnya apa? Mencakup seluruh keterangan tentang tangan dan mata Allah. Jadi tidak bertentangan dengan keterangan mata dan tangan Allah itu ada 2. Dalam bahasa kita pun sehari-hari antara manusia juga bisa dimaklumi hal ini. Misal, Anda mengatakan
kaki manusia lebih kuat daripada tangannya. Anda tidak menyebutkan jumlah tangan manusia 2 dan jumlah kaki manusia 2, tetapi Anda memakai bahasa mufrad. Tunggal. Tangan manusia, kaki manusia. Padahal tangan manusia 2, kaki manusia 2. Apa maksud Anda menyatakan demikian? Maksudnya adalah tangan sesuai dengan kemanusiaan. Karena tangan tersebut disandarkan pada kata manusia. Sesuai dengan kemanusiaan manusia. Artinya ada jari 5. Bentuknya seperti itu. Dan seterusnya. Semua ciri-ciri tangan dan kaki manusia masuk dalam kalimat Anda. Kalau tangan di antara ciri khas tangan manusia itu jumlahnya 2, ya masuk dalam perkataan kaki manusia lebih kuat daripada tangan manusia. Kata tangan manusia di situ masuk dalam yang Anda maksud, yaitu maksudnya tangan yang jumlahnya 2 itu. Semua ciri khas tentang tangan manusia itu Anda maksudkan. Baik berupa ciri khas jumlah, ciri khas bentuk, ciri khas jumlah jari. Itu kalau disebutkan mufrad. Oh, mufrad yang disandarkan, mufrad kalau mudhaf itu kaidahnya menunjukkan umum. Umum di sini, konteks di sini adalah mencakup seluruh keterangan tentang tangan dan mata Allah. Adapun kalau disebutkan bentuk mutsanna, maka itu menunjukkan jumlah. Dan kalau disebutkan bentuk jamak, maka itu menunjukkan pengagungan, bukan menunjukkan jumlah. Jadi tidak bertentangan dengan keterangan mata dan tangan Allah itu ada 2. Meskipun pada sebagian dalil tangan dan mata Allah disebutkan jamak. Karena jamak itu menunjukkan pengagungan bukan menunjukkan jumlah. Ya. Sekali lagi bahwa bentuk mufrad dibawakan pada menunjukkan mana umum. Mencakup seluruh keterangan tentang tangan dan mata Allah. Adapun bentuk 2 ini menunjukkan jumlah. Bentuk jamak menunjukkan pengagungan. Bukan menunjukkan jumlah. Dengan demikian yang dijadikan patokan jumlah tangan dan mata Allah adalah ketika disebutkan mutsanna. Namun tidak bertentangan dengan penyebutan tangan dan mata Allah dalam dalil dalam bentuk mufrad maupun dalam bentuk jamak. Ya, mohon maaf untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Semoga yang sedikit ini bermanfaat besar bagi keimanan kita. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.